Hingga detik ini kita diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat datang menghadiri majlis ilmu, tentunya dengan niat yang pertama menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang menjelang sore, sebagaimana biasanya rutin di Masjid Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu diadakannya kajian muslimah yang biasa diisi oleh Ustadzuna Hefrianto hafizallahu taala. Namun beliau saat ini berhalangan hadir. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam urusan beliau. Dan pada kesempatan siang menjelang sore ini, kajian harus tetap ada. Maka untuk itu kajian kita kali ini ana yang isi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk membahas tema atau topik yang akan kita kaji pada siang hari ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, sesuai dengan judul, pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang pemimpin wanita di dunia dan akhirat. Pemimpin wanita dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak menginginkan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan posisi yang istimewa, baik dunia maupun di akhirat? Dan para wanita memiliki keutamaan, kemuliaan
di dalam agama Islam, maka tentunya ini adalah sebuah kabar gembira bagi para wanita. Karena sebelum Islam datang, para wanita dihinakan. Sebelum Nabi SAW diutus menyampaikan risalah yang agung ini, menyampaikan agama yang mulia ini, bagaimana kita ketahui di masa itu para wanita dibunuh, diasingkan, tidak memiliki kedudukan. Namun ketika Islam datang, maka memberikan tempat yang mulia untuk para wanita. Dan para wanita bisa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang akan kita sebutkan, wanita-wanita yang mulia di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 pemimpin wanita di dunia maupun di akhirat. Siapakah mereka? Pernahkah kita mendengar kisah tentang wanita-wanita hebat? Mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Hakim. Mereka meriwayatkan dari Anas Ibn Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, hasbuka min nisa'il alamin, cukup bagimu mengenal keutamaan di antara wanita dunia. Di antaranya yaitu Maryam ibnatu Imran, yaitu Maryam binti Imran. Wa Khadijatu bintu Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid. Wa Fatimatu ibnatu Muhammadin, dan Fatimah binti Muhammad. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan yang keempat adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', nomor 3143. Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir
meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'il alamina arba'. Sebaik-baik wanita dunia ada 4. Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang ini hadisnya dengan lafaz yang berbeda di awalnya, tapi maknanya sama, menyatakan bahwasanya ada 4 wanita dunia yang memiliki keutamaan. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, kemudian yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid, kemudian yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammadin, kemudian yang keempat adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Kaum muslimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamala minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang sempurna banyak, sempurna agamanya, akalnya, dan dari kalangan wanita tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya keutamaan Aisyah di antara wanita lainnya adalah seperti keutamaan tharid di atas makanan lainnya. Tharid itu adalah bubur. Ada beberapa perbedaan riwayat. Maka di sini kita akan mengetahui siapa wanita yang 4 yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan beberapa wanita yang mulia yang kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan bahwasanya Maryam dan Fatimah lebih utama daripada Khadijah dan Aisyah, atau lebih utama dari Khadijah dan Asiyah. Namun antara Maryam dan Fatimah ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengedepankan Fatimah, lebih utama Fatimah daripada Maryam. Ada pula yang mengedepankan Maryam daripada Fatimah.
Namun menurut Al-Qurtubi, zahirul Quran dan hadis-hadis secara zahir di dalam Al-Quran dan hadis-hadis menunjukkan bahwa Maryam lebih utama dari semua wanita di dunia, dari sejak Hawa sampai wanita terakhir. Kemudian Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang ia marfu'kan bahwa pemimpin wanita dunia adalah Maryam, kemudian Fatimah, selanjutnya Khadijah, kemudian Asia. Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini hasan dan ia menghilangkan adanya kemuskilan siapa yang lebih utama. Kemudian Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sayyidatun nisa ahlil jannah arba'. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidun nisa'i ahlil jannah arba'. Pemimpin wanita penghuni surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Kemudian yang kedua adalah Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang keempat adalah Asia. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 3678. Maka kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis di atas menjelaskan urutan wanita pemimpin dunia dan akhirat yang paling utama. Maka bisa kita lihat tadi beberapa hadis dijelaskan bahwasanya yang pertama urutannya adalah Maryam. Kemudian yang kedua adalah Fatimah. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah, kemudian yang keempat adalah Asia. Dan wanita paling utama setelah keempat wanita tadi adalah ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meneladani para wanita-wanita hebat tadi, kenapa mereka bisa mendapatkan posisi yang sangat mulia, yang sangat utama. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah beliau? Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit memaparkan kisah dari masing-masing 4 wanita mulia pemimpin dunia dan akhirat. Yang pertama, Maryam binti Imran. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maryam adalah wanita siddiqah, wanita yang sangat jujur, wanita yang mulia, wanita yang suci dan menjaga diri. Allah Azza wa Jal memilihnya di antara sekian wanita untuk menjadi ibu bagi Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'il 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 42, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu dari segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Allah memilih Maryam di antara wanita di masa itu. Allah pilih Maryam sebagai ibunda Nabi Ulul Azmi, Nabi pembawa risalah besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mari kita coba gali bagaimana Maryam bisa Allah pilih, apa yang menjadi keutamaan dari beliau. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imran. Sebelumnya Hannah tidak melahirkan anak, belum memiliki anak. Suatu ketika dia melihat seekor burung yang sedang memberikan makanan kepada anaknya. Seekor burung yang memberikan makanan kepada anaknya. Maka tatkala itu tergeraklah hatinya, tergeraklah rasa keibuannya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Hannah berniat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang saleh. Harapannya anak laki-laki. Jadi Hannah ini berharap dia hamil kemudian melahirkan anak laki-laki. Ada tujuannya. Kenapa dia berniat agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai seorang anak laki-laki yang saleh? Karena dia bernazar ketika anak itu lahir kemudian beranjak dewasa, maka anak laki-laki itu ingin dia jadikan sebagai pelayan di Baitul Maqdis.
Itu tujuannya. Agar anak laki-lakinya tadi yang dia memohon kepada Allah agar dikaruniai anak laki-laki, agar anaknya tadi menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Kemudian di samping itu, kenapa dia memilih laki-laki? Karena laki-laki dia menganggap lebih cocok. Karena laki-laki lebih cocok berkhidmah di Baitul Maqdis karena laki-laki tidak ada halangan, ya, tidak ada haid. Maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak laki-laki yang saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah menginginkan yang lahir adalah anak wanita. Kemudian setelah Hannah melahirkan anak, ternyata anaknya adalah perempuan, maka diberi nama Maryam. Kemudian setelah itu Maryam banyak diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria hubungannya dengan Maryam adalah antara paman dan keponakan, atau ipar. Ya, karena di sini disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria adalah suami dari saudari Maryam. Jadi ada saudari dari Maryam, entah itu sepupunya, yang dinikahi oleh Nabi Zakaria. Kemudian Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria mengajarkan kepada Maryam tentang akhlak yang mulia, tentang agama yang lurus. Kemudian Maryam tumbuh dalam keadaan salihah, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Dan ia senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang harinya. Ini wanita yang salehah. Dia sibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam Maryam berada di mihrabnya, tempat ibadahnya. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan beberapa karamah di mana setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat beribadahnya Maryam, ke mihrabnya, apa yang ditemukan oleh Nabi Zakaria? Yang ditemukan oleh Nabi Zakaria adalah buah-buahan. Setiap kali dia masuk mihrabnya Maryam, ditemukan buah-buahan. Dan yang anehnya lagi, buah-buahan itu adalah buah-buahan yang
hanya ada di musim panas dan hanya ada di musim dingin. Jadi ketika musim panas ditemukan buah-buahan yang biasanya ada di musim dingin. Kemudian ketika musim dingin ditemukan oleh Nabi Zakaria di mihrabnya Maryam adalah buah-buahan yang mestinya ada di musim panas. Itulah karomah yang Allah berikan kepada ibunda Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan hal kejadian ini di dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah katakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, maka ditemukan ada rezeki. Didapati ada makanan di sisi Maryam. Qala ya Maryam anna laki hadha? Anna laki hadha? Kemudian Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Heran Nabi Zakaria, kok bisa buah-buahan yang mestinya ada di musim panas ada ketika musim dingin? Kemudian sudah berada di mihrabnya Maryam. Begitu juga buah-buahan yang adanya di musim panas ada di musim dingin. Kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tadi karamah ibunda Maryam adalah setiap kali Nabi Zakaria mendatangi mihrabnya, terdapat di sisinya makanan, buah-buahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa akan lahir daripadanya seorang anak yang akan menjadi nabi tanpa ayah dari rahimnya Maryam. Dan hal ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila Dia berkehendak, Dia mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan wanita hamil tanpa seorang ayah. Hawa Allah ciptakan dari seorang laki-laki, yaitu Adam, dari tulang rusuknya Adam. Kemudian Adam tidak Allah ciptakan, ya, ada bapak dan ibunya. Allah ciptakan tanpa ada ayah, tanpa ada laki-laki, tanpa ada ibu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nilai tauhid ditanamkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha
berkehendak atas segala sesuatu, dan Allah maha bisa untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Maryam mengasingkan diri dari manusia untuk melakukan suatu keperluan. Lalu dia pergi ke arah timur mihrabnya, sehingga berada di tempat yang dekat dengan bagian timur. Dan di saat itu tidak ada seorang pun manusia yang melihatnya. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Kemudian Maryam merasa takut kalau ia akan disakiti olehnya. Maka Maryam mengatakan, aku berlindung darimu kepada Ar-Rahman jika engkau bertakwa. Lalu malaikat Jibril menerangkan dan memberitahukan bahwa Allah mengutusnya kepadanya untuk memberikan kepada Maryam seorang anak yang soleh dan suci. Dan ketika itulah Maryam merasa heran terhadapnya dan mengatakan, bagaimana aku akan memiliki seorang anak sedangkan belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang perzina, dan aku bukanlah orang pezina. Maka malaikat Jibril memberitahukan, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar dapat kami menjadikannya sesuatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Surat Maryam ayat 21. Maka ketika itu malaikat Jibril datang kepada Maryam membawa ruh Nabi Isa alaihissalam, lalu ia tiupkan dari leher bajunya, kemudian masuk ke dalam dadanya. Maka Maryam pun hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berlalu masa kehamilan, maka tibalah saatnya Maryam untuk melahirkan. Kemudian dia mencari tempat yang jauh dari manusia karena khawatir dicela oleh mereka, di mana ia melahirkan anak tanpa seorang suami. Dan sebelum itu kaumnya telah mencatat dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan kehormatannya. Kemudian juga menjatuhkan kehormatan Nabi Zakaria yang mengasuhnya. Namun Maryam tetap bersabar. Bagaimana mendapatkan celaan, hinaan dari manusia, tapi dia tetap sabar, tetap dia bertahan. Kemudian ketika dia merasakan sangat sakit, tanda ia akan melahirkan, maka Maryam ketika itu bersandar di bawah pohon kurma yang sedang berbuah, dan ia berkata sambil bersedih, alangkah baiknya sekiranya aku sekarang mati sebelum anak dalam perutku ini lahir, lalu aku menjadi orang yang tidak dikenal dan dilupakan orang. Kemudian malaikat Jibril menenangkannya dengan memberikan kabar gembira.
bahwa Allah telah mengalirkan di bawahnya sungai kecil. Maryam juga diminta untuk menggoyangkan batang pohon kurma tadi, agar kurma-kurma berjatuhan sehingga dapat diambil untuk dimakan oleh ibunda Maryam. Kemudian Maryam juga diperintahkan ketika ditanya tentang anaknya untuk menyatakan bahwa dirinya bernazar demi Ar-Rahman untuk diam, tidak berbicara kepada seorang pun. Maka ketika ditanya, Maryam tetap diam karena dia diperintahkan untuk diam, tidak berbicara. Nah, ketika tadi anaknya lahir, kemudian ia gendong, kemudian dia bawa ke kaumnya. Nah, ketika kaumnya melihat Maryam sedang menggendong bayi, maka langsung mereka menuduh Maryam dengan wanita pezina, mengatakan ia adalah seorang pezina. Namun dia tidak menggubrisnya, tetap diam. Kemudian sambil Maryam menunjuk, memberikan isyarat agar ia bertanya, ya kaumnya tadi bertanya kepada anak yang dia gendong. Kemudian kaumnya tersebut ya bertanya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan, yang masih kecil, belum bisa berbicara ya ketika umur itu. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Isa yang sedang digendong oleh Maryam untuk berbicara, untuk menjawab semua tuduhan yang dikatakan kepada ibundanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maryam ayat 30 sampai ayat 33, yang artinya apa yang diucapkan Nabi Isa ketika ia masih dalam buayan, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia akan menjadikanku seorang nabi dan menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada orang tuaku. Dan dia tidak menjadikan seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dan ini juga menjelaskan, menegaskan bahwasannya Nabi Isa itu Allah angkat ke langit dan suatu saat Allah akan turunkan kembali untuk ya membunuh Dajjal ya. Dan selanjutnya adalah fenomena akhir zaman. Maka Allah menjadikan Nabi Isa dapat berbicara pada masa buayan untuk meringankan beban yang dialami ibunya dan untuk membelanya. Dan Maryam adalah figur wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan taat beribadah kepada Allah. Bahkan ia rela mengorbankan masa remajanya
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak tidak jauh dari pendidikan orang tuanya. Maka orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan kesalehan seorang anak. Jika kita menginginkan seorang anak yang saleh, yang saleha, maka kita harus berusaha untuk baik. Orang tua harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jangan kita menuntut anak kita saja yang baik, sedangkan kita masih jauh. Maka kita harus berusaha untuk meneladani kisah-kisah para wanita yang saleh, yang salehah, yang diantaranya adalah kisah Maryam binti Imran, yang dia adalah seorang wanita yang penyabar, seorang wanita yang merelakan masa remajanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang taat, yang patuh, yang menjaga kehormatan dirinya. Allah taala alam bisawab. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore ini. Ini kisah yang pertama. InsyaAllah kisah yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Demikian kami tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.